Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Pendengar yang budiman, jangan lupa membaca zikir pagi dan zikir petang masing-masing sebanyak 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 3 kali di pagi hari, maka tidak akan ada mara bahaya yang memudaratkannya hingga sore hari. Dan barang siapa yang membaca zikir ini sebanyak 3 kali di sore hari, maka tidak akan ada mara bahaya yang akan datang memudaratkannya hingga pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang berkualitas di Kabupaten Tabalong, kami telah menyiapkan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan terkait pelayanan publik yang kurang maksimal, adanya kerusakan infrastruktur serta fasilitas umum lainnya, atau ada kebijakan yang kurang tepat. Dari Jalan Pangeran Antasari, Komplek Perkantoran Bupati Tabalong. Sedang Anda dengarkan 954, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong FM. Teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. FM Radio Suara Tabalong, teman saat sendiri, teman saat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jarang menyapa ruang dengar Anda. Kembali berjumpa di hari Jumat yang insya Allah berkah pastinya untuk kita semua. Kembali kami menyuguhkan siraman kalbu bersama dengan rekan-rekan dari IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Semoga pastinya apa yang disampaikan nanti dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan tema di hari ini gibah bersama dengan Ustadz Nasrullah. Kepada Ustadz langsung saja dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dzil fadli wa ziyadah, amma ba'd. Pendengar radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, pada hari Jumat yang mulia ini, mari sebentar kita sisihkan waktu kita untuk mendengar siraman kalbu yang pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang ghibah. Yang mana ghibah ini sering orang tidak sadar kalau itu adalah ghibah. Pendengar di Suara Tabalong, ghibah itu ialah Dzikruka akhakal muslim bima, menggibah menyembati keburukan orang lain. Kenapa jadi taganal dosanya daripada zina? Nabi menjawab, inna rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaihi wa inna sahibal ghibati la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibuhu. Sesungguhnya orang nang berzina tujuan Nabi bila ia bertobat kepada Allah, asal bujur-bujur bertobat saja diterimalah taubatnya. Sedangkan ghibah tidak diampuni dosanya itu kecuali memaafkan orang yang digibahnya tadi mau memaafkannya. Nah itu nang sulit. Purunlah kita pada ulunnya betibian, sulit itu nang sulit. Pendengar radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, wayah ini gibah nih tadi kada kerasaannya kah? Anu leja warung nang di anu tuh jah tapi nyaman makanannya, tenyaman warung di anu situ. Nah kira-kira mun pian menyambat nih basambat warung anu kata tapi nyaman, kira-kira ampun warung sarik lah, kira-kira ampunnya sarik tuh gibah ngarannya. Anu leja tukang urut anu tuh aja satu matannya mau urut jak tapi nyaman,
tanyaman nang dianu itu kira-kira nang disambat kade nyaman mau urut tadi kira-kira sarik lah orangnya jakanya sidin tahu sarik itu gibah sudah ngarannya. Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika beliau sakit ada 2 orang dokter yang mengobati. Setelah 2 orang dokter tadi pulang, apa kata beliau? Andainya tidak takut ghibah, aku hendak memadahakan Sidin bahwasanya dari 2 dokter tadi seiko nang kata bisa. Nah seiko nang bisa nang harat Sidin. Cuman takut ghibah kada sambat Sidin ngarannya nya kan ghibah tuh menyambat orangnya jelas si anu ini. Nah itu. Nah ini banyak di masyarakat kita. Warung anu lu tuh palarangan li aja. Nah kira-kira ampun orang tuh sarik lah kira-kira mau mendengar. Nah jadi intinya ghibah ini kalau kita menyebutkan keburukan orang lain, andainya orang nang kita sambat tadi sarik, nah tuh ghibah sudah, meskipun nang kita sambat tadi bujuran. Pendengar radio Suara Tabalong dimanapun anda berada, yang semoga dalam lindungan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya ghibah itu hukumnya haram, ijma' atau sepakat para ulama. Nah kecuali ada beberapa hal yang dibolehkan untuk menggibah. Dikutip di dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Al-Mandili. Kata beliau, pertama nang boleh gibah nih, orang yang mengadu kepada raja berkata ia, si anu menzalim ia akan daku, dan menyebut ia akan kejahatan itu. Nah kita melaporkan misalnya ke polisi atau di pengadilan kah, si anu menzalim ulun, si anu ma'anu ulun. Siapa orangnya? Si anu, kan kita nyebut orang nih. Tapi di situ kita mengadukan karena kita dizolimi. Nah itu boleh. Enggak ada boleh kita kau sidang ngam ya dah. Nah itu pertama boleh. Karena kita mengadukan kezaliman kita, dizolimi orang bang. Kita aduakan, kita laporakan, boleh. Yang kedua ghibah yang boleh yang tidak berdosa adalah orang yang minta tolong pada menghilangkan maksiat. Maka boleh baginya bahwa berkata ia, si anu mengerjakan maksiat, tolong olehmu akan daku pada menghilangkannya, dan menyebutkan ia akan nama maksiat itu. Misalnya di kampung tuh ada aman, bahilangan, nah segala pamainan, orang mabuk banyak, kita laporakan ke polisi kan nih, Pak polisi di kampung kami tuh ada aman, rumah orang pamabuk penjudi, ayam kada mau kenalan, kan apa aja polisi, Cuntan Sidin. Nah siapa orangnya aja polisi, nah kan kita menyambat orang nih. Tapi karena niatan kita untuk menghilangkan maksiat, maka menyambat tadi boleh. Nah itu yang kedua, ghibah yang boleh. Yang ketiga, orang yang minta fatwa apabila berhajat kepada menyebut pertanyaan, seperti berkata oleh si istri, suami aku seorang yang kikir, tiada memberi ia bagiku akan yang memadai daripada nafkah, maka adakah boleh aku ambil daripada hartanya setengah yang memadai bagiku. Bahasanya kita kayak ini, nih ada seorang perempuan hendak batakun minta fatwa. Nah ingat, minta fatwa ini kada di padang orang kada, dan itu pun orang nang dianggap bisa memberi fatwa, baik itu tuan guru atau orang tua yang adil atau yang bijaksana, kita minta fatwa. Nah jadi si istri tadi bakisah laki ulun tuh pamalar, saminggu misalnya memberi 10.000 aja kada cukup. Pertanyaannya, bolehkah ulun cuntan duit Sidin? Nah ini kan mengisahkan lagi pamalar. Kayak apa ini, gibah kakadakah? Nah karena intinya minta fatwa boleh. Tapi tadi minta fatwa kepada orang nang dianggap bisa memberi fatwa. Bapang boleh kira-kira cuntan duit laki kadakah?
Jadi boleh sekedar keperluannya. Kan seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Nah, ini nafkahnya tidak terpenuhi, terlalu sedikit. Si istri boleh mengambil secukupnya untuk nafkah hidupnya. Tapi ada boleh berlebihan, kawan nukar baju atau lebihan ngarannya. Nah, itu yang ketiga, karena minta fatwa. Yang keempat, ghibah yang boleh ialah untuk menyelamatkan orang Islam yang lain. Misalnya contoh, orang nih hendak mencari jodoh. Kebetulan nang dicarinya itu tetangga kita. Tiga orang, baiklah bini-binian nang di para rumah pian. Kita tahu misalnya orangnya berjalanan terus sampai tengah malam, bergilir-gilir lakian. Kita kisahkan ini. Nah, boleh karena untuk menyelamatkan orang Islam yang lain tadi. Amunnya kita kada jujur bagus, kasihan inya nak milih bini nang baik. Nah, jadi untuk menyelamatkan orang Islam, menyambat tadi kita keburukan orang lain supaya yang anak orang ini selamat, maka hukumnya adalah boleh dan tidak berdosa. Kemudian yang kelima, ghibah yang boleh ialah menyebutkan keburukan orang lain yang mana itu sudah masyhur orang itu disebut dengan nama kecelaan, nama nang kurang baik, masyhur sudah, dan inyanya pun kada sarik. Misalnya digalar misalnya dengan si gandut, kan orangnya gandut dan inyanya kada sarik, kada apa-apa. Digalar si paloy, sarik kayaknya kadang-kadang mau kada sarik kada apa-apa, tapi mun inya sarik gibah berarti ngaran yang itu. Bahari di kampung ada ngaran uncit. Kenapa dikia uncit? Parutnya buncit. Nah, sidinnya kada sarik. Nah, itu ada apa-apa. Nah, dan itu terkenal di kampung. Tapi mun sidin sarik jangan manggalar orang kayak itu. Ngarannya tadi gibah, menyambat ngaran orang dengan ngaran nang kada baik tadi. Ya, ada kisah si uncit nih. Lihat uncit orang di kampung tulakan madam sukses pada tanah aja uncit, aku makam di kampung nih. Tunggu kampung, beku madam aja uncit juga. Tulak aku tak si uncit nih. Tatamu kawanan, bah aja buhannya. Uncit umpat juga madam ke kampung orang. Ujar si uncit, jangan lagi nyambet ngaran ku uncit. Ngaran kampungan gitu. Aku banget ngaran sudah ini. Siapa juga ini ngaran pulang? Dodi. Wah, bah aja bener sama aja wan Bahari pak uncitnya. Wah, ini pandudinya sama aja buatnya. Artinya intinya jangan kita menyambati manggalar orang dengan nama nang inya kada katuju, bila disambat gitu gibah termasuk juga. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yang gibah yang dibolehkan ialah bahwa ada ia menzahirkan akan kejahatannya, maka boleh disebut kejahatannya itu. Ini orang nang maksiat ini nah, inya seorang menyiarakan di tengah orang. Misalnya siang hari Ramadan mau beruku pual-pual sambati jangan tuh anu kada puasa ada apa-apa, kenapa? Ia sendiri telah membuka aibnya sendiri. Atau bagi kisah-kisah di warung, aku malam tadi ini manggawi aib, memadahkan aib seorang, kita kisahkan ke orang lain, kan apa lagi? Kenapa? Ia sendiri telah membuka aibnya. Tapi bila orang tuh menyimpan aibnya, misalnya Ramadan tadi, ia kada puasa, berdiam dalam kamar, mau tutupnya kamar, makan di situ. Kita lewat melihat di lulungkang sin makan, kada boleh menyambat kita gibah gitu ngarannya. Pendengar radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, nah itu jadi 6 macam gibah yang dibolehkan. Kemudian bagaimana cara mengobati penyakit gibah ini?
Karena gibah nih waya ini bukan cuman sekedar penyakit lidah lagi, tak masuk penyakit tangan juga waya ini. Nah, apakah di share-share ya kah nang menyambati orang lain. Nah, itu gibah juga ngarannya. Gibah lewat HP. Nah, pakai tangan. Ada kerasaan gibah nih, mung kita kada meneliti, mung kita kada tahu masalah gibah, kada kerasaan tadi berdosa. Cara mengobatinya pertama, ingatakan apa kita mau menyambat-nyambat keburukan orang lain. Kita kan juga banyak juga berisi aib. Mungkin jadi aib kita lebih besar daripada aib inya. Tapi kenapa inya kita mau kayak aib inya? Baik kita mau urusi aib kita, nang kayak apa kita memperbaiki diri. Nya nangaran aib, nangaran maksiat tuh seperti hingus. Hingus itu bila hingus orang seigat banget ya kah? Tapi bila hingus orang, noh jumusut ke baju ada apa ya? Nah sebenarnya sama ya pada igat. Jadi pertama cara mengobatinya penyakit gibah nang katuju menyambati orang, katuju menggosip, ingatakan aib kita gan banyak sebagaimana kita kada katuju dikisahkan aib kita, orang gan ke itu aja juga. Kemudian yang kedua, ingatakan ketika kita menggibah orang lain, itu kita mentransfer pahala kita kepada orang nang kita gibah tadi. Pahala kebaikan kita dijulung ke orang itu. Mun kita banyak isi pahala, mensi ikitannya juga pas habis bangkrut. Nya bangkrut kayak apa? Dosa orang nang kita gibah tadi dijulung ke kita. Nah, itulah bahaya daripada gibah. Nah, pendengar radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, mungkin ada sebuah cerita dahulu pernah Al-Habib Umar bin Hafidh, ada orang datang lawan Sidin. Bib, ulun minta maaf Bibai, dahulu menyambeti pian, menggibah pian. Apa ajar Habib, aku maafkan. Cuman ya Habib, munikam hendak tahu apa akibat daripada gibah itu. Nah di sini julung sini kebetulan waktu itu kamocing. Nah kamocing itu kan nang paikat nang ada bulu-bulunya itu. Ujar Habib, ikam jalan terus jalan, cabuti bulu ayamnya itu sampai habis. Bila sudah habis ya Habib bawa ke sini pulang paikatnya itu tadi. Nah ayo jalan cabuti aja sepanjang jalan sampai habis. Babulik Bib, nah sudah habis bulunya, tinggal paikatnya lagi. Ujar Habib, buluk nang ikam cabuti tadi pilih pulang basa. Nah itu nangalih bulunya tarambangan sudah. Lalu si laki-laki tadi berjalan mencari. Babulik bilang, Bib ampun maaf Bibai, ulun cari-cari sudah bulu-bulu nang tarabang tadi 4 buting dia dapat lagi. Apa ujar Habib? Itulah gibah. Mungkin kita nyaman aja minta maaf, maaflah aku menyambeti ikam ini nyamannya kayak itu. Tapi tentang gibah tadi, buruknya orang nang kita sambat ngintu, hati banyaknya orang mendengar sudah. Nih kita menyambeti keburukan orang lain, di share di grup, sagrupan orang membaca, ayo buruknya ngaran nang di grup tuh mengirim orang ke grup nang lain. Buruknya ngaran orang, bujur sudah bermaafan, cuman kasihan ngaran orang buruk sudah. Nah itulah bahaya daripada gibah tadi, akibatnya kasihan orang. Makanya tadi gibah itu ganal benar dosanya, bahkan lebih besar daripada zina. Ada kisah terakhir lagi mungkin sebagai penutup di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah. Dahulu ada seseorang bermimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yakin orang mimpi Nabi ini pasti bujur. Di mimpi itu Nabi berkata, ujar Nabi, kaina je Nabi bila ikam bangun dari guring ini, cari di anu tunah, ada seseorang ngarannya si anu, aku kirim salam je Nabi. Nah dan aku senang lawan orang tu je Nabi. Terbangunlah ia, lalu dicarinya. Pas sudah tetamu dikawaninya, nya nak tahu napa kira-kira istimewanya orang ini, sampai-sampai Nabi kirim salam. Dikawani seharian, biasa-biasa gawiannya.
Nah, lalu ditakuni ikam ini sebenarnya apa keistimewaan? Aku malam tadi bermimpi Nabi, nah kirim salam ikam ini istimewa napa? Ujar si laki-laki, biasa ulun lain juga nang banyak banget beramal tuh lain. Ingatakan. Ada pang dahulu pernah kejadian ketika aku kawin, malam pertama itu biniku baranak. Orang malam pertama rami ini bini baranak. Rupanya begitu dahulu rupanya lah. Tapi ku lihat biniku ininya tobat sudah nih. Nah jadi aku sembunyikan aib istriku. Pas tengah malam hampir waktu subuh, ku ambil anak istriku, ku bawa ke sebuah masjid jamek, ku letakkan di muka pintu masjid dan aku tinggalkan dan aku perhatikan jarak jauh. Ketika orang datang gigir, orang jual anak siapa dia mau ke masjid. Nah ketika orang gigir nangka itu, aku datang, kisahnya ada tahu kenapa pindah gigir. Ya orang nih ada orang anak-anak di masjid, ya orang nyata ada anak kampang ini. Lalu aku berkata, jala-jala kita, demi Allah akulah yang akan memelihara anak ini. Marah gaduh jurang anak kampang ini. Nah, aku bawa buliklah anak tadi, aku serahkan kepada istriku. Saiku-ikung orang dari tahunya bahwasanya itu adalah anak istriku. Kan luar biasa menyembunyikan aib. Ya kayaknya kita atau orang wah ini bah bangkut malam itu jual bang ya kah? Nah ini coba lihat luar biasa. Karena menyembunyikan aib ini Nabi senang. Kadang-kadang menyupanakan orang lain. Pendengar radio Suara Tabalong dimanapun Anda berada, nah jadi oleh karena itu andainya kita mengetahui aib orang lain, ayo kita simpan, jangan kita memburukan orang lain sebagaimana kita pun juga kadang diburukakan orang lain. Mudah-mudahan kita bisa menjaga lidah kita hanya berbicara yang baik-baik saja dan jangan menggibah orang lain, dan semoga kita selamat dunia wal akhirat. Inilah pertemuan kita kali ini, semoga ada manfaat dan berkahnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah pendengar, telah kita dengarkan bersama Siraman Kalbu di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Nasrullah dari Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, di mana dengan tema kita di hari ini adalah gibah. Jadi marilah kita bersama-sama menjaga lisan. Mungkin gibah sering dianggap biasa, padahal bisa jadi adalah dosa yang nyata. Jadi jangan ucapkan terima kasih untuk para pendengar dan para pemirsa di mana saja Anda berada. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nasrullah hari ini bisa kita ambil pelajarannya, kita petik juga hikmahnya, dan kita berjumpa di dalam program Siraman Kalbu episode berikutnya bersama dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia dan pastinya bersama dengan tim Kita Balong dan juga Radio Suara Tabalong. Jangan cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jamin setiap kamu dengerin 954 Suara Tabalong FM. Cuma lagu terbaik yang kamu dapetin. Ku mau dia, tak mau yang lain. Temani kalian sendiri dan teman saat beraktivitas. 954 Suara Tabalong FM. Bukan